Itu dia. Ketika dokter bilang mama tidak bisa berjalan, Tuhan bilang bisa berjalan. Ketika dokter bilang ibu ini tidak bisa bicara, Tuhan bilang bisa bicara. Ketika dokter bilang ibu ini tidak lupa ingatan, Tuhan bilang bisa ingat segalanya. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Gerardo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu istimewa teman-teman semua. Seorang pelatih bela diri nih, wah luar biasa sekali. Kita sambut bersama Brother Jeki Waturandang. Oke, halo brother, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Wow, senang sekali ini saya kedatangan seorang pelatih bela diri. Sayangnya ruangan kita terlalu kecil, saya ingin lihat jurus-jurusnya. Oke, luar biasa. Tapi tidak mungkin karena pasti bisa terbelah meja ini. Oke, nah apa kabar tadi luar biasa ya. Nah, oke. Saya selalu menekankan pepatah bahwa tidak dikenal tidak disayang. Nah, makanya saya ingin bertanya lebih dahulu, latar belakang seorang Brother Jeki itu seperti apa? Orang mana atau besar di mana? Oh iya, latar belakang saya sih sebenarnya seorang olahragawan juga musisi di gereja. Saya tinggalnya di Air Madidi, di ya dekat lah kalau dari Bitung sini. Besarnya juga di sini, di Air Madidi sini. Dari kecil memang udah di sini. Sampai sekolah juga di sini. Terus ikut bela diri juga di sini. Oh, jadi memang dari aslinya orang Manado lah, Sulawesi Utara. Manado. Oke, berarti besar di Manado. Dan mulai aktif bela diri juga dari daerah sini. Nah, pertanyaannya, sejak kapan sih brother ini mulai tertarik akan bela diri gitu? Tertarik bela diri sih sebenarnya sejak kecil. Karena dulu memang hobi nonton itu hanya film-film action. Dulu sering nonton itu kalau nggak film Jet Li atau Jackie Chan. Jadi dari situ tertarik sekali coba-coba. Sebelum latihan bela diri udah latihan-latihan sendiri. Jadi tekniknya masih parah tapi coba-coba saja dulu. Akhirnya tertarik sehingga pada satu waktu di tahun 2007 kalau nggak salah itu saya diajak teman saya ikut latihan taekwondo. Oke. Taekwondo ya, taekwondo itu saya latihan di sini di Polresta Bitung. Oh, awalnya. Di Bitung. Iya, awalnya. Sekitaran tahun berapa itu kalau boleh tahu? 2007. Wow, 2007. Ya. Oke, berarti teman-teman saya juga kan brother ini seumuran dengan saya. Iya. Saya tahu juga teman-teman saya sempat ada ikut pelatihan taekwondo di sana. Berarti brother salah satunya juga ya? Iya, salah satu juga. Oke, itu berapa lama di situ? Kayaknya 3 bulan mungkin. Terus ada karena jauh, karena saya kan waktu itu dulu masih di Koditan sama orang tua. Jadi balik-balik umuran masih 6 tahun. Jadi orang tua masih khawatir kalau pergi pulang itu sendiri. Tapi karena niat, jadi kadang saya paksa harus pergi latihan. Sekitar 2007 akhirnya saya pindah tempat latihan. Ya, pindah tempat latihannya udah di dekat rumah di Desa Kaimah. Oh, Desa Kaimah. Iya. Oke, nah kan dari sekian banyak bela diri nih. Ada karate, ada wushu, wing chun dan lain sebagainya. Kenapa memilih taekwondo untuk yang pertama kali ikut? Kan kalau nonton film Jet Li itu kan lebih ke kungfu sebenarnya. Iya, betul. Nah, kenapa pilih taekwondo? Sebenarnya saya tidak memilih taekwondo. Tapi karena hanya ada taekwondo yang ada, jadi saya ikut taekwondo. Pada waktu itu kan diajak teman ikut taekwondo, ya saya ikut taekwondo. Kalau pada saat itu diajak ikut karate atau kungfu, mungkin saya ikut kungfu sampai sekarang. Jadi pada intinya saya suka semua bela diri. Saya suka seni bela diri. Mau bela diri apapun itu saya tetap suka. Saya mau belajar. Tapi kebetulan saya orangnya kan harus sukanya tekun latihan. Karena kalau kita tidak tekun itu nggak akan dapat hasil apa-apa. Saya tidak mau latihan setengah berhenti. Jadi setelah di taekwondo, saya latihan taekwondo. Ada juga bela diri yang lain, tapi saya mau selesaikan dulu saya di taekwondo. Oke, berarti ya master dulu lah istilahnya ya di taekwondo. Berarti apa saja yang sudah pernah belajar bela diri selain taekwondo?
taekwondo itu juga pernah latihan karate, juga silat pernah SMA sampai disuruh bertanding, Oh, tapi hanya nggak lama juga latihan. Terus boxing, kickboxing, muay thai juga itu di eranya sekarang sudah sering latihan sama teman-teman MMA. Juga Wing Chun juga pernah sama teman saya Sifu juga di Bitung sini, ada Sifu Toar. Juga apalagi ya, sudah di MMA saya sudah apa ya, udah latihan lah semua jenis bela diri itu. oke. Ada Hapkido juga yang sekarang yang saya geluti, itu Hapkido dengan Taekwondo. Oke. Nah, kalau boleh tahu kan saya orang awam, saya tidak Ya, mengerti semua itu. Nah, kalau perbedaan yang paling mencolok, contoh lah antara karate dan taekwondo apa sih? Yang saya tahu katanya karate lebih banyak tangan, taekwondo itu lebih banyak kaki. Nah, apakah betul seperti itu? Sebenarnya kalau dominannya saya rasa sih kalau karate itu ya 50-50 ya, tangannya juga 50, kakinya juga kadang dominan 50. Tapi kalau taekwondo itu tidak 50-50. Mungkin dia itu 80%-nya kaki, 20%-nya itu tangan. Jadi pada prinsipnya dua-duanya menggunakan tangan dan kaki. Tapi dominannya itu tidak dua-duanya dipakai. Karena tergantung pertandingannya. Gitu. Oke, tapi memang pada mendasarnya taekwondo lebih kepada kaki ya Iya, berarti. Kalau Wing lebih Chun banyak. lebih tangan, Wing Chun tangan, kaki juga ada. kaki juga ada. Ada. Terus saya tuh sering nonton Yip Man, jadi saya tuh Oh. senang sekali lihat orang pakai Wing Chun dan memang kebanyakan tangan. Kebanyakan Iya, tangan. oke dan akhirnya setelah berlangsung begitu lama, Brother ini menjadi seorang pelatih ya yang saya tahu. Iya. Pelatih di bidang apa kalau boleh tahu? Bela diri apa? Kalau sekarang di Taekwondo dengan Hapkido juga masih aktif juga membantu melatih di MMA yang profesional, yang sering itu ditampilkan di TV One. Tapi sekarang sudah pindah siaran. Oh Masih iya. ada juga atlet-atlet yang saya sering bantu melatih. Melatih. Oke, nah ini kan orang-orang sudah mengenal yang taekwondo, yang karate, Wing Chun. Nah kalau Hapkido ini terdengar baru bagi saya. Itu seperti apa sih bela dirinya? Hapkido itu dia kalau menurut saya itu lebih komplit karena dia tidak hanya seperti MMA tangan kaki kunci, tapi Hapkido juga dia dilatih utamanya itu sebenarnya untuk pertarungan di jalan, bukan di pertandingan, bukan di pertandingan. Oke. Itu untuk melatih orang untuk menghindari kejahatan-kejahatan di jalan atau anak-anak yang sering kena bully. Itu lebih cocoknya sebenarnya latihan Hapkido karena di situ punya prinsip-prinsip materi saat dimana kalau dipegang, ditahan, dikunci, ditodong itu materinya ada seperti Ada itu. ya. Saya ingin coba praktekkan tapi saya takut. Jangan-jangan saya tidak bisa melanjutkan wawancara ini. Saya juga mau suruh kru tapi ya nantilah kita lihat apakah bisa dipraktekkan atau tidak. Dan kalau tempat-tempatnya di mana sih kalau di Bitung sini? Ada enggak tempat-tempat latihannya di Bitung sini? Atau Iya. di Sulawesi Utara lah yang berada Di Sulawesi Utara ada di Gedung Koni Manado, di Bitung sini juga ada di Winenet kalau nggak salah tempatnya. di Wenenet. Ada juga di situ. Karena kebetulan ketuanya kita itu orang sini, orang Bitung ya. Ketua Hapkido. Ketua Hapkido Sulawesi Utara yaitu Pak Audi Pangemanan. Dia juga ketua yang yang baru dilantik tahun ini. Oh, jadi kalau mau gabung tinggal datang saja ke Ya, tempatnya. kalau mau gabung datang saja di mana ada buka tempat latihan klub Hapkido, silakan mendaftar ke situ. Oke, dan Brother di situ sebagai salah satu pelatihnya. Ya, salah satu, tapi saya lebih dominan di bagian Manado dengan Minahasa Utara. Minahasa Utara. Termasuk juga pelatih taekwondo juga ya. Iya, pelatih juga. Oke, nah berarti kalau berbicara tentang bela diri pasti ada kejuaraan. Nah, Brother ini pasti punya pengalaman ikut kejuaraan juga ya. Iya. Di mana-mana sih kalau boleh tahu, boleh di-share. Kalau kejuaraan pertamanya saya ikut itu taekwondo. Taekwondo itu awal saya ikut kejuaraan itu kejuaraan daerah masih di Manado. Terus 2009 atau 2008 saya lupa itu kejuaraannya di Akmil, itu di Magelang di Jawa Tengah, di angkatan militer punya tempat latihan. Dan puji Tuhan di situ itulah pertolongan pertama Tuhan karena kita pergi itu dengan tidak punya dana. Kita pergi di tim lain punya seragam yang komplit sama, kita pergi
ya Manado, ciri khas Manado, gado-gado. Yaitu seragamnya beda-beda semua. Tapi kita pergi dengan sukacita, dengan mental hanya mau bertanding. Di situ saya lihat dari segi latihan beda jauh lah. Mereka di bagian Jawa itu sudah fasilitas komplit dengan pelatih, dengan SDM yang sudah memenuhi untuk kejuaraan-kejuaraan nasional. Pada saat itu ya kami tim hanya 5 mungkin atau 6 orang pergi semua ke sana bertanding, dan kebetulan pada waktu itu ya saya sendiri yang dapat medali. Pada waktu itu saya lawan saya kalahnya sama tuan rumah Jawa Tengah. Berarti perak atau perunggu ya waktu itu. Pada waktu itu kejuaraan awalnya. Terus 2010 saya sempat dipanggil masuk Platnas, itu pelatihan nasional, yaitu di Ragunan di Jakarta Selatan. Di sana saya di karantina selama 3 bulan di sana. Itu memang kerjaan kita itu hanya makan, tidur, latihan setiap hari kecuali hari Minggu. Kita dikasih free hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu itu udah bangun jam 5 latihan, udah lari. Itu latihan 8 sampai 12 jam. 8 jam, kalau 12 jam itu biasanya kena hukuman. Jadi 12 jam latihan. Di itu 2010 saya Platnas, juga ikut kejuaraan di Jawa Timur juga itu. Terus lanjut 2011 ada kejuaraan daerah di Sulawesi Utara, sampai pada 2016 saya ketemu Hapkido. Iya, ketemu Hapkido. Saya ketemu Hapkido, di situ saya coba ikut latihan. Saya latihannya 2014, kejuaraan nasionalnya 2016. Dan puji Tuhan itu juga pertolongan Tuhan yang pertama. Saya juga yang setelah saya pertama di Hapkido ya, saya baru turun pertama kali langsung medali emas. Langsung medali emas kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional. Iya. Itu mewakili Sulawesi Utara. Wow, luar biasa sekali. Berarti banyak sekali pengalaman kejuaraan yang masih banyak lagi ya yang belajar ikuti kejuaraan-kejuaraan. Iya, 2016, 17, 18 saya masih medali emas di Hapkido. Setiap tahun saya ikut. Berarti emas yang banyak itu didapatkan dari Hapkido ini ya? Hapkido. Berturut-turut ya? Berturut-turut setiap tahun. Kalau terakhir kejuaraannya diikuti kapan? Terakhir itu kejuarannya 2018 di Yogyakarta. Jakarta. Ya, 2018 terakhir saya ikut bertanding. Tapi sebelumnya 2017 itu saya tanding di Korea juga. Sampai ke luar negeri? Iya. Itu mewakili Indonesia. Kalau ke Korea nggak ada Sulawesi Utara. Ya sayang kenapa tim kami tidak suruh bawa medalinya supaya sekalian dipakai di sini. Keren sekali ya ternyata. Ya sayang sekali ya, seharusnya saya suruh dibawa medalinya. Saya baru tahu, karena memang pure ini saya baru tahu ternyata prestasinya sebanyak ini ya. Luar biasa sekali. Dan akhirnya karena banyak emasnya, akhirnya sekarang menjadi pelatih Hapkido untuk saat ini. Nah, ada nggak rentan usia untuk bisa gabung di sana, atau batas umur berapa sih? Kalau Hapkido, Taekwondo juga sama. Itu untuk semua kalangan umur bisa ya? Kita latihan. Tapi kalau untuk Hapkido, anak-anak mungkin 10 tahun ke atas dianjurkan. Kalau untuk Taekwondo ya 7 tahun, 5, 6, 7 tahun sudah bisa latihan. Tapi kalau Hapkido mungkin 10 tahun ke atas, karena ada beberapa tekniknya itu yang agak berbahaya untuk anak-anak peragakan. Makanya di Hapkido umurnya lebih tua, harus lebih dewasa, biar anak-anak itu lebih bisa mengerti dan nggak sembarang praktek. Iya, berarti memang kalau ikut bela diri seperti itu pasti akan ditekankan ya, ini ilmu atau keahlian ini tidak boleh digunakan sembarangan. Nggak boleh biasanya akan ada kejadian anak-anak dilatih anak-anak gitu. Kita latih satu teknik kuncian. Itu dipraktek di rumah sama adik atau kakaknya. Dikunci cedera ini, patah bisa lepas nanti.
bahunya atau tangannya patah, itu nanti disalahin pelatih. Oke. Orang tuanya cari pelatih. Berarti pernah ada kejadian-kejadian seperti Makanya itu saya ya. anjurkan lebih baik ya 10 tahun mungkin, 11 tahun ke atas, biar Oke. enggak Supaya bisa lebih mengerti. bisa lebih mengerti. Wow, seru sekali ini ya. Senang sekali, suatu kebanggaan saya berhadapan dengan seorang atlet nasional ya, bisa dibilang. Nah, kalau berbicara tentang, tadi kan kita sudah berbicara tentang profesinya brother. Nah, kalau di dalam kerohanian sendiri, saya mendengar brother ini pernah pelayanan ya. Iya, Kalau boleh tahu di bagian apa? kalau saya melayani di bagian musik, Musik. khususnya di gitar, lead dengan keyboard atau piano. Piano. Waktu itu waktu pelayanan sudah juga ikut kejuaraan pasti, sudah sempat ikut bela diri pasti. Bela diri lebih dulu baru pelayanan. Pelayanan, bela diri lebih dulu baru pelayanan. Ketemu pelayanan. Nah, ini kan kalau ingin saya tanyakan, bagaimana sih brother bersikap kalau dalam pelayanan? Kita tahu bersama ya, kita kan ada di bawah otoritas. Nah, itu ada pendetanya, ada koordinator musiknya dan lain sebagainya. Itu harus butuh penundukan diri seperti itu, kelemah lembutan istilahnya. Nah, sementara kalau di dalam bela diri sendiri kan agak keras seperti itu. Nah, bagaimana sih brother mengatasi itu atau membuat seirama lah dengan pelayanan yang ada? Ini pertanyaan yang paling sering saya dengar juga, ya teman-teman tanyakan ke saya. Gimana ini dua orang ini, dua profesi yang sangat bertentangan. Iya. Tapi saya katakan ke teman-teman itu tidak bertentangan. Tergantung kita menempatkan diri sebagai apa. Saat di pelayanan saya sebagai apa. Saat di bela diri saya sebagai apa. Jadi tergantung. Kalau soal itu bela diri itu keras dan pelayanan itu lembut, saya teringat contohnya Daud. Daud itu berperang, apa dia tidak latihan bela diri? Oke, iya betul. Tapi kenapa dia punya hati yang humble sehingga Tuhan bisa berkenan padanya dengan pujian dan penyembahannya. Tapi dia jago bela diri loh, dia bisa bunuh ratusan, itu di Alkitab kan cerita ribuan orang dia bisa bunuh. Jadi artinya jangan kita fanatik bela diri itu keras pasti begini, tidak juga. Lagian bela diri yang kita latih ini untuk menjaga diri, menghindari dari hal-hal kejahatan. Juga untuk sekarang ada sesinya untuk pertandingan, lebih ke prestasi, bukan untuk melukai diri atau bukan lebih untuk menciderai lawan Atau sok-sok jago. sok jago ya, itu mentalnya saja yang beda. Tapi saya sih lebih ke di dua ini saya coba kolaborasikan. Saya tetap saya belajar dari Daud bagaimana dia punya tekad, dia punya kehebatan dalam berperang, tapi dia punya hati juga untuk sebagai penyembah Tuhan. Wow. Saya belajar dari situ. Berarti sosok Daud nih yang menjadi panutan. Iya ya, kalau saya ingat juga bahkan Daud itu lawan serigala dengan tangan kosong, lawan Goliat, lawan musuh-musuh. Berarti memang punya bela diri juga pasti ya. Pasti punya lah, gimana? Raja juga dia pasti, kalau orang lihat juga kan raja-raja saat ini pasti juga punya bela diri. Ya, itulah yang saya sering katakan ke teman, biar kita sama-sama pahami bahwa bela diri ini bukan satu hal yang harus kita hindari atau apa enggak. Tergantung kita harus menempatkan diri sebagai apa. Seperti Bro bilang tadi itu, penundukan diri. Sama di bela diri juga ada, kita ada seniornya, ada gurunya. Justru di bela dirinya itu menurut saya lebih ditekankan soal pendudukan diri, soal ketegasan, senioritasnya. Itu lebih ditekankan. Karena di kita itu kalau salah langsung ditindak, push up langsung dihukum. Tapi kan jarang kalau pelayanan disuruh push up, paling diskorsing. Nah, nanti kadang kebanyakan saya lihat juga ada cerita-cerita karena nggak sependapat dengan pelayanan kakak-kakaknya, hanya cerita di belakang. Tapi di bela diri sih kita nggak punya mental seperti itu. Justru kita langsung dihukum, push up, sudah selesai. Wow, berarti ada sisi bagusnya ya. Ada sisi bagusnya sih. Yang di bela diri soal penundukan, soal ikut otoritas juga bisa dibawa di gereja soal penundukan ya, seperti itu. Iya, bisa. Oke ya, seru sekali ya hari ini ya. Dan nah brother, sebagai anak Tuhan nih, saya melihat banyak pengalaman yang brother lewati lewat kejuaraan, lewat pelayanan yang ada, bahkan bisa menempatkan dua hal itu secara bersamaan dengan sangat baik. Nah, ada tidak pengalaman-pengalaman pribadi yang brother alami
tentang pertolongan Tuhan atau kebaikan Tuhan yang bisa di-share kepada sahabat cerita hari ini? Ya. Sebenarnya semua pengalaman hidup saya itu karena pertolongan Tuhan semua ya. Entah itu proses saya jatuh atau saya bangkit, itu semua itu karena kemurahan Tuhan saja saya alami. Karena memang tidak mudah untuk mencapai suatu prestasi-prestasi ini. Makanya saya sadar ini semua adalah pertolongan Tuhan. Dari semua kejuaraan-kejuaraan yang saya bisa dapat medali, saya bisa pergi sampai ke Korea. Ya. Saya udah sampai 2 kali saya ke sana, di sebagai taekwondo juga pernah, sebagai di hapkido juga pernah 2 kali. Wow. Saya ke sana. Jadi saya pikir ini sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tapi itu kan yang Tuhan katakan, semua yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, itulah yang Tuhan siapkan untuk kita. Intinya kalau kita tetap konsisten saja, fokus di mana Tuhan izinkan kita bisa menjadi berkat, kita bisa berprestasi, saya tetap jalani saja di mana yang Tuhan kasih sampai saat ini. Jadi pengalaman-pengalaman semuanya itu saya rasa pengalaman berkesan untuk kita di dalam olahraga ya. Juga kalau untuk di dalam pelayanan dan di dalam keseharian juga banyak juga pengalaman yang Tuhan izinkan, Tuhan tolong, terutama di keluarga saya juga. Contoh-contohnya Tuhan memulihkan orang tua saya, ibu saya dari sakit tumor. Oh, jadi sempat sakit tumor orang tua. Sempat. Dan puji Tuhan itu sudah sembuh, karena sakitnya itu 2019 di Desember, dan prosesnya itu hanya sampai Januari, Februari udah mulai pulih. Dan itu proses yang sangat-sangat cepat menurut saya. Itu sudah lebih dari 3 dokter vonis pasti meninggal. 3 dokter vonis pasti meninggal. Dokter saraf, dokter apa itu jantung, pembantu dokternya itu kita bawa ke rumah sakit. Mereka lihat itu udah, lebih dulu ngomong ke keluarga, ya jangan berharap banyak karena udah kondisinya udah sangat parah di sini. Jadi seperti apa sih kalau boleh digambarkan kondisi dari ibu waktu itu? Ibu waktu itu kondisinya kan dia tumornya ada 2, itu di bagian kanan, juga di bagian tengah sini, tengahnya kecil. Tapi yang jadi di bagian kanan ini dia melumpuhkan semua organ bagian kiri. Jadi dia kayak forlamen gitu, kalau bilang mati setengah, kayak stroke. Jadi ini setengahnya udah nggak bisa bergerak. Bagian kanannya saya tahu itu nggak bisa bergerak. Terus yang di kecil itu dia di bawah sadar, itu dokter bilang dia menekan pita suara, jadi nggak bisa bicara lagi, nggak bisa. Dokter bilang ibu ini akan pasti lupa ingatan. Kalaupun dia sadar dia akan jadi gila, dia nggak akan sadar. Dia pun sadar hanya bisa di kursi roda. Itu di belakang itu menekan sampai pita suara ya? Iya, jadi nggak bisa bicara. Pada kejadian itu saya lagi antara atlet di Semarang. Saya dengar di sini orang tua masuk rumah sakit. Saya pikir karena sakit biasa. Tapi orang tua yang papa saya di sini nggak ngomong kalau sakit apa. Nanti saat di sini saya, sakit apa ini, dari bandara saya langsung ke rumah sakit. Aduh, saya lihat itu langsung nangis, Tuhan gimana ini. Tapi dari situ saya punya tekad, ibu saya pasti sembuh, Tuhan pasti tolong. Sampai di sini, sampai di Manado, saya dari bandara belum sampai rumah langsung ke rumah sakit. Saya langsung panggil istri pada waktu itu, langsung pergi ke rumah. Orang tua, adik-adik saya laki-laki jaga di sini. Posisi ibu saat itu sudah di ICU pada saat itu. Nah, pada saat saya tiba di rumah sakit, saya langsung masuk. Hanya diizinkan kan 2 orang. Saya lihat situ. Saya lihat jantung sama darahnya itu 60/40. 60 rendah sekali. Rendah, sangat-sangat rendah sekali. Terus di sini udah banyak alat. Ditempel sini alat, dimasuk hidung, diinfus sana sini. Itu perasaannya seperti apa ya? Hancur. Melihat orang tua seperti itu, perasaannya hancur. Wow. Sangat-sangat hancur sih. Saya lihat. Tapi justru Tuhan suka dengan orang-orang yang hancur hati di hadapan Tuhan. Sekali. Tapi pada saat itu saya hancur sekali, saya lihat dengan kondisi seperti ini. Orang tua, ibu saya hanya bisa buka mata, tapi dia tidak sadar kalau saya ada, saya itu tidak bisa.
Sampai situ saya langsung berdoa, saya doakan, saya langsung ikut Roh Kudus tuntun saya untuk langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah sama istri, langsung kita buat pujian dan penyembahan. Berdua saja di kamar, memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Itu besoknya lagi kita begitu, sampai ada satu momen Tuhan bicara secara audible, yaitu saya bisa dengar, yaitu lewat istri saya. Dia Tuhan bicara, ibu saya pasti akan disembuhkan, ibu saya sudah disembuhkan gitu. Tuhan bicara sudah disembuhkan. Itu saya pegang gitar, itu istri saya di depan, saya nyanyi, dia tiba-tiba bahasa roh itu. Terus di seberapa lama dia bahasa roh begitu, tiba-tiba dia langsung bahasa Indonesia. Dia bicara, mama pasti sembuh, Tuhan sudah menyembuhkan, gitu. Jangan kita takut, jangan khawatir, apalagi yang kita mau takut ya, ketangisi. Padahal itu saya ingat, wah, mama ini masih di rumah sakit ini dengan lagi kondisi parah, dengan seperti kondisi itu, yang masih alat-alat ini itulah. Jadi di satu sisi saya secara manusia saya ragu, tapi secara roh saya bilang jangan ragu, Tuhan pasti sembuhkan. Di situ, tapi Tuhan kasih suatu Tuhan itu tidak hanya menyembuhkan tanpa membuat kita pulih. Tuhan kasih pulih juga kehidupan saya. Dari semua kesalahan-kesalahan saya, mungkin Tuhan ingatkan semua apa yang saya keliru, apa yang saya salah, karena mungkin terlalu prioritas saat itu di olahraga atau bela diri, sehingga saya mungkin lupa pelayanan atau lupa hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi itu diingatkan semua lingkungan saya. Itu ngomong itu kayak dibuka, kayak film ya, dibuka ya. Dan itu lewat istri saya dibicara. Dan dia tidak sadar, ketika selesai dia tidak sadar dia lagi ngomong apa. Nah itu kebanyakan kan kita kalau di doa-doa itu kan sering Roh Kudus bicara ya, lewat karunia-karunia yang Tuhan kasih. Besoknya kita pergi ke rumah sakit, dokter cek lagi sarafnya apa semuanya, dicek semuanya. Dokter lihat ibu sudah banyak perubahan, dan hari itu juga ibu sudah bisa pindah di sal biasa. Di situ saya langsung terharu, saya rasa mau nangis atau gimana. Karena ini baru kemarin dibilang ini parah, udah mau mati, ini hari ini katanya udah banyak perubahan, udah bisa dipindah di tempat umum. Jadi istirahatnya udah di tempat umum. Terus di tempat umum itu hanya sekitar 5 hari, 6 hari saja di rumah sakit langsung pulang ke rumah. Itu memang sungguh pertolongan Tuhan luar biasa sekali. Mulai dari saat itu kita tetap pujian, penyembahan setiap hari. Wow. Itu 1 jam itu kurang, 2 jam lebih ke atas. Kita harus memuji menyembah Tuhan, bangun takhta Tuhan. Karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan itu pasti ada mujizat terjadi. Wow, keren. Iya sih. Karena beberapa orang yang saya wawancarai di sini yang berbicara tentang sakit, itu rata-ratanya karena pujian penyembahan sembuh ya. Dan tambah lagi satu yang menguatkan bahwa memang ada kuasa di balik pujian dan penyembahan. Ya, wow. Waktu itu perasaan bro bagaimana setelah orang tua bisa pulang, dinyatakan sembuh, bahkan padahal sudah 3 dokter loh ini yang bilang bahwa kan lain satu dokter kasih ke dokter yang lain untuk mungkin hasil yang berbeda, tapi ini udah 3 dokter yang menyatakan kondisi yang terburuk. Bagaimana perasaan brother ketika ibu akhirnya bisa sembuh? Ya, pada saat itu memang dokter bilang sudah bisa rawat di rumah, tapi rawat jalan gitu. Kalau tiba-tiba ada sesuatu bisa balik lagi, tapi sudah bisa istirahat di rumah. Saya itu senang sekali. Pertama saya senang sih karena semua vonis-vonisnya dokter itu tidak terjadi. Sampai sekarang Tuhan bisa sertai sampai di rumah. Tapi tidak sampai situ, Tuhan tetap menguji. Tetap menguji saya, terus memulihkan keluarga saya. Ada satu momen orang tua saya balik lagi ke rumah sakit. Balik lagi ke rumah sakit. Di situ di rumah sakit situ udah penuh. Dan waktu itu udah kita buru-buru. Jadi dari itu kejadian sebelumnya malamnya itu orang tua saya 3 hari sudah tidak bisa makan. Setiap makan dibuntahin terus ibu saya. Jadi sebagai seorang manusia 3 hari ini tidak bisa makan,
orang normal saja itu bagaimana? Ya pasti drop ya. Drop, apalagi orang sakit. Ya, jadi di situ saya lihat, Tuhan bagaimana? Saya sempat bertanya, Tuhan mana Tuhan punya janji? Katanya mau sembuhkan. Tapi di situ kayak ada suara keras, kenapa saya ragu? Kenapa saya takut? Jadi langsung ambil inisiatif, bawa ke rumah sakit Lembean waktu itu. Orang tua itu beratnya dari 60-an tinggal 40-an, 40 sekian. Jadi saya ambil, saya angkat tangan. Pada saat saya taruh di mobil, orang tua saya langsung mata tinggi, tarik napas. Saya pikir mau mati di tangan saya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Situ saya langsung kayak shock. Saya lihat shock, mau mati di tangan saya ini. Tuhan, lah saya langsung teriak, Tuhan, gimana ini Tuhan? Tapi puji Tuhan masih bisa bertahan. Sampai di rumah sakit Lembean, langsung tidak bisa rawat di sini, langsung rujuk ke Malalayang. Malalayang itu hari Selasa, nggak salah itu hari Selasa kita ke Malalayang. Terus sampai di sana nggak bisa masuk karena pasien di Malalayang kan itu penuh, langsung ke gawat darurat di luar. Terus masuknya di itu bergantian. Di situ memang betul-betul iman diuji, Tuhan uji untuk saya pribadi. Saya tetap doa terus. Saat mau masuk, saya dengar orang meninggal sebelah. Sampai di dalam saya diam sedikit, orang meninggal lagi. Meninggal lagi. Jadi ada beberapa di gawat darurat itu memang situasinya bikin mental kita itu drop ya. Karena lihat sana lihat sini ini orang tiba-tiba meninggal karena udah dengar menangis, keluarganya udah menangis. Dokter jantung periksa, katanya udah ada masalah dari jantungnya. Dokter saraf periksa, otak juga periksa, terus langsung panggil keluarga. Ya, kita tidak mau kasih harapan besar karena ibu punya harapan udah sangat kecil gitu. Jadi kayak dokter bilang berpasrah aja begitu, tapi iman saya ndak, saya pegang, Tuhan bilang Tuhan mau sembuhkan. Apapun keadaannya, waktu itu orang tuh sudah nggak sadar, sama sekali sudah nggak sadar, nggak bisa buka mata lagi, nggak bisa gerak lagi, hanya bisa napas. Nah, saya tetap pegang, Tuhan bilang mau sembuh. Waktu itu orang tua tetap masih di Syal. Kebetulan ketemu dengan satu di situ juga, yaitu jalan-jalan Tuhan, hamba Tuhan juga pernah doa di sini, pernah datang ke sini, Pastor Jim. Itu ketemunya di rumah sakit pada saat saya sama orang tua sama keluarga di situ. Ketemunya di situ, terus Pastor Jim tanya ada apa? Loh, ini ada mamanya. Dibantu didoakan orang tua saya. Juga sudah, serta itu selesai mereka pulang, memang belum langsung ada reaksi apa-apa pada saat itu. Nah, setelah itu hari Rabunya dipindahin ke tempat syaraf. Nah, di tempat syaraf itu belum dapat juga ruangan di dalam, jadi orang tua saya masih di pinggir lorong. Jadi memang kondisinya sangat sedih sekali saya lihat. Masih di lorong, jalan rumah sakit di lorong ya. Pakai tempat tidur lorong. Tapi di situ Rabunya udah ada udah buka mata, udah bisa ada respon gitu. Hari Rabu, Selasa masuk Rabu. Kamisnya saya pulang, kan gue ganti orang tua, ada adik-adik saya juga. Saya tetap bangun pujian penyembahan Tuhan setiap hari, saya tidak mau putus. Saya sama istri tetap harus menyanyi, memuji, menyembah terus. Terus saya berdoa minta kesembuhan. Kamisnya dokter jantung sama dokter saraf itu kayak ada miskomunikasi atau kontroversi. Katanya udah masalah di jantung. Pas dicek lagi, jantungnya udah aman. Ya aman. Nah, dokter sarafnya bilang itu nggak ada masalah jantung. Jadi mereka sempat ada sedikit obat gitu. Karena ini pekerjaan Tuhan luar biasa sekali. Sampai berapa kali rekam jantung orang tua saya waktu itu. Kamisnya masih udah dapat tempat tidur. Jumatnya saya pergi siang-siang itu, selesai saya dari rumah kan ganti-ganti. Jumatnya siang saya ngomong-ngomong udah tempat tidur, udah bisa berdiri, udah bisa duduk, udah bisa senyum orang tua saya. Pas saya pulang udah di ring road, papa saya telepon, Kak, kan biasa panggil ke saya kakak. Balik jauh dokter bilang udah mama sudah bisa pulang. Sudah pulang. Betul-betul saya kait waktu itu. Udah bisa pulang gimana? Dengan penuh sukacita, bersyukur langsung balik. Langsung putar, belum sampai rumah balik. Langsung jemput semua orang. Sampai detik ini enggak lagi balik ke rumah sakit. Itu dan dari tahun 2019 ke 2020
Februari, Maret. Itulah mujizat tadi. Ketika dokter bilang mama tidak bisa berjalan, Tuhan bilang bisa berjalan. Ketika dokter bilang ibu ini tidak bisa bicara, Tuhan bilang bisa bicara. Ketika dokter bilang ibu ini tidak lupa ingatan, Tuhan bilang bisa ingat segalanya. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa dari yang saya alami di kehidupan saya. Sehingga Tuhan kan semenjak sakitnya ibu, Tuhan juga memulihkan hidup saya. Mulai dari situ saya mulai bangun takhta pujian terus saya mulai dikasih lagu-lagu rohani. Nah, saya sudah ada lagu-lagu beberapa, sudah ada 20-an lagu rohani yang nanti saya mau direkam, baru 3 yang jadi dibuat sendiri. Iya, lagu rohani. Iya. Nah, sekarang saya baru direkam baru 3 lagu. Dan itu sudah ada di YouTube. Nah, rencananya saya punya visi yang Tuhan kasih, ingin bangun pujian dan penyembahan itu 24 jam. Wow. Tanpa ada jeda ya, 24 jam betul-betul kita memuji dan menyembah. Itu kayak ada di negara apa itu saya lihat. Ada juga itu, dia udah 27 tahun itu memuji menyembah Tuhan non-stop. Pemain musiknya diganti-ganti. 27 tahun. Ya. Kalau di Indonesia itu ada Pondok Daud namanya di channel YouTube-nya. Dia non-stop 24 jam. Nggak pernah ada jeda, memuji menyembah terus. Nah, di situ Tuhan sadarkan, Tuhan bilang begini, rumah sakit 24 jam kan, terus Indomaret ada 24 jam juga, terus apalagi yang 24 jam ya, kenapa gereja tidak 24 jam gitu, kenapa pemuji dan penyembah tidak 24 jam? Kalau kita buat satu buat satu tempat di mana orang bisa memuji dan menyembah, kita siapkan ruangannya. Ketika ada orang punya masalah di rumah, punya masalah di keluarga atau di pekerjaannya, dia bisa datang ke Tuhan. Masalahnya di sini, banyak tidak siapkan wadah untuk itu. Hanya menyiapkan bagi yang sudah jemaatnya mungkin, tapi untuk umum. Dan di situ saya lihat belajar dari luar itu siapa saja bisa datang ke situ. Mereka hanya datang menyembah Tuhan, angkat tangan. Mereka pulang penuh sukacita. Kita tidak doakan mereka di situ. Hanya mereka menerima hadirat Tuhan saat mereka datang. Itulah kerinduan saya, Tuhan. Kedepannya saya ingin buat satu komunitas atau tim pemuji dan penyembah Tuhan. Nah, itu banyak. Itu kan yang Daud juga buat. Iya, Pujian betul. dan penyembahan. Nah, itu kan orang-orangnya banyak, tapi sesinya diganti-ganti. Jadi pada saat ini selesai mungkin 3 jam, ganti lagi, ada 2 jam, ganti lagi. Tapi itu non-stop. Dan saya yakin itu satu saat saya akan buat, karena itu yang Tuhan taruh ke hati saya. Dan di sini saya belum lihat sih ada di sini buat seperti itu. Iya. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, gereja ini juga namanya Pondok Daud ya. Oh iya. Sudah keren. Pujian dan penyembahan itu pasti ada kuasanya ya. Dan Amin. saya senang sekali ternyata brother ini selain punya gelar prestasi di bagian bela diri, ternyata hati Tuhan, visi misi Tuhan itu sangat kuat juga di dalam hati brother ya, lewat peristiwa yang tadi. Ya, kalau boleh tahu ini brother anak keberapa? Pertama. Wow, anak pertama, ada adik-adik? Ada adik-adik. Berapa orang? Adik saya yang satu cewek, yang kedua, yang ketiga cowok. Oke. Okay. Apalagi anak pertama ya. Jadi wow. Tanggung jawabnya, apalagi anak laki-laki dengan seorang ibu. Jadi saya juga anak pertama, adik ketiga, terakhir juga cowok, sama seperti brother ya. Dan juga anak pertama memang tanggung jawabnya. Kalau bisa dilihat di luar keras, tapi sebenarnya hatinya lembut ya. Kalau berbicara mengenai keluarga ya sudah lembut pasti hatinya. Di luar boleh keras, boleh beda diri, boleh menang medali emas, tapi kalau sudah berbicara keluarga, lembut hatinya pasti. Betul sekali. Oke, wah keren sekali. Hari ini saya mendapatkan banyak hal, mendapatkan juga kekuatan, diberkati dengan kesaksian brother. Dan saya juga harapannya brother semakin hari semakin dekat dengan visi misinya yang Tuhan taruh di dalam hatinya brother. Nah, oke brother, dan akhirnya kalau melihat harapan ke depan nih, seperti apa sih harapan brother untuk ke depannya nanti? Kalau harapannya untuk sekarang kan saya masih menggeluti taekwondo dan hapkido. Ya, harapan saya sih saya bisa
membawa jiwa-jiwa lewat apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Yaitu saya bisa menjadi berkat lewat di mana saja yang saya pegang. Contohnya saya sebagai pelatih, saya tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip sebagai seorang pelatih, tapi di mana juga saya, kalau dia atlet saya sekeyakinan dengan saya bisa mengajarkan prinsip-prinsip Alkitabiah, bagaimana kehidupan sebagai seorang anak Tuhan gitu. Saya pikir mimbar kita untuk melayani Tuhan, kita tidak hanya perlu, kita bukan harus jadi pendeta atau harus punya jabatan. Saya pikir kita semua itu hamba Tuhan. Di mana saja kita bisa melayani Tuhan dengan profesi yang Tuhan kasih ke kita. Itu harapan saya di bela diri. Kalau harapan saya sih di pelayanan, saya punya visi itu yang tadi saya ceritakan. Saya mau buat itu semua, dan itu saya punya tekad harus buat bagaimanapun caranya. Saya harus buat. Oke, kita doakan bersama, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya pertanyaan ini agak seru juga sih yang saya tanyakan ya. Nah, betul tidak di dalam bela diri itu ada ilmu hitam, ada ilmu putih, begitu? Ilmu hitam, ilmu putih itu istilah, enggak tahu istilah siapa yang ditaruh. Itu hanya kedok saja dari iblis. Menurut saya ya. Tidak ada ilmu putih di dalam, tidak ada ilmu hitam. Semua itu hitam. Maksudnya semua itu kuasa gelap. Itu menurut saya. Tidak ada ini dipakai untuk putih, ini dipakai untuk hitam. Tidak ada. Menurut saya yang putih itu ya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, kita urapan Tuhan. Tidak ada kuasa lain ya selain kuasa Tuhan yang lebih tinggi, yang lebih besar. Itu yang saya pegang. Saya tahu itu ada. Karena roh-roh jahat, iblis juga kan itu kerajaan gelap. Saya tahu itu ada. Ya okultisme juga kan, keluarga saya juga latar belakangnya ke okultisme. Orang tua dari opa saya juga kan itu punya pegangan sampai matinya pun itu 7 kali mati, baru mati. Nggak bisa mati. Nggak bisa mati. Okay. Ketika dikasih penyerahan baru bisa mati. Dia udah mati 5 menit bangkit lagi. Mati, bangkit lagi, mati, bangkit lagi. Ke-7 baru dia mati terus. Dan itu matinya saya dari kecil udah lihat hal supernatural secara kasat mata sih. Saya bilang. Jadi kalau untuk soal ilmu hitam, ilmu putih, itu saya belajar di Alkitab itu tidak ada. Semuanya itu hitam. Ya, semuanya kuasa semuanya gelap. Itu kuasa gelap. Itu. Jadi tapi untuk sekarang ada yang pakai itu, di pertandingan pun ada yang pakai itu, ilmu-ilmu seperti itu, dengan berkedok katanya ini untuk kebaikan. Tidak ada, hanya di dalam Tuhan ada kebaikan, tidak ada lewat ilmu ini. Itu hanya media, itu hanya pengalihan saja semua. Pengalihan saja. Ini katanya ini untuk buat orang, tapi kan katanya kan nanti efeknya kan baik. Enggak, yang baik belum tentu benar, yang benar itu pasti baik. Jadi selain sesuatu kita harus uji. Makanya tuh firman Tuhan kan selalu uji dengan apa yang kita lihat, kita pakai, atau apapun yang kita lakukan itu diuji semua. Dan saya dulunya hampir ikut itu, pernah banyak ditawarkan pegang ini pegang itu dari keluarga saya sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan lebih dulu. Tuhan tarik saya bahwa saya harus jadi pemuji penyembah Tuhan. Percaya Tuhan saja, nggak usah pakai yang begitu, yang ilmu begitu. Meskipun banyak di lapangan itu ada, tapi kalau soal gelap itu tidak, putih dan hitam itu tidak ada. Itu gelap semua. Oke, yang penting kalau ada di lomba, yang penting skill itu lebih di atas. Ya, harus itu pasti. Jadi lebih di atas. walaupun apapun yang dipakai, tapi kalau skill di bawah pasti tetap juga kalah lah istilahnya. Tetap, iya. Jadi tidak bisa hasil itu tidak bisa membohongi usaha ya seorang. Oke. Harus berdoa lah. Jadi kalau kita mau bertanding ya harus tetap andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tapi ada seru juga gini. Gimana kalau kita ketemu dengan sesama anak Tuhan? Kita berdoa, mereka pun berdoa. Ya, kalau dulu saya pengalaman, nggak tahu saya dulu waktu saya kecil, saya ketemu waktu mau lomba CCA antar gereja sewilayah Malalayang waktu itu, saya pikir dia kan anak Tuhan, jadi saya harus lebih rajin berdoa dan saya harus lebih dulu berdoa dulu. Dulu pemikiran saya waktu masih anak-anak. Nah, kalau belajar sendiri bagaimana waktu itu? Jadi kalau saya sering ngomong ke teman-teman kan, ke murid-murid juga,
kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pertandingan ataupun pertandingan kehidupan atau pertandingan di dalam arena taekwondo atau dan lain-lain olahraga. Tapi kalau bagaimana ketemu dengan sesama itu berdoa. Saya tidak berbicara yang berbeda ya, saya berbicara yang sama. Yang sama. Bagaimana ketika kita punya keyakinan sama? Dia pun berdoa, kita pun berdoa. Di situ yang kayak Bro katakan tadi, ya tentunya kita harus latihan. Di situ akan jatuh ke hukum yang kedua. Siapa lebih rajin latihan? Ya, siapa lebih banyak latihan? Jadi jangan pikir sudah andalkan Tuhan, sudah kita nggak perlu banyak latihan, enggak juga. Kita harus perlu banyak latihan juga. Itu juga menjamin kemenangan kita. Juga bukan berarti kita terlalu banyak latihan terus lupakan Tuhan. Ingat, bisa kalah juga. Tuhan nggak sertai, kita bisa jatuh, bisa kalah juga. Jadi intinya kedua-dua hal itu harus kita penuhi. Ya harus. Kalau berdoa terusnya nggak latihan, istilah kalah orang itu labora lah. Oke, saya dapat satu pencerahan bahwa kalau sama-sama bertemu anak Tuhan, hukum yang kedua ya, skillnya lebih ditingkatkan lagi, tapi doa terus berjalan. Kalau dulu waktu saya ikut CCA, saya berdoa dan saya belajar Alkitab dan boleh juara 1 karena lebih banyak belajarnya juga ya. Oke. Saya sudah tahu triknya. Wah, oke. Gitu, luar biasa ya perjalanan podcast kali ini, panjang tapi saya tidak merasa sudah lumayan lama pembicaraannya karena sangat menyenangkan pembicaraan hari ini. Saya mendapatkan hal-hal yang baru, bukan cuma dari segi kerohanian juga, tapi saya mendapatkan hal-hal yang baru dari seni bela diri juga. Nah, kan tadi Brother ini banyak prestasi yang puji Tuhan, karena kasih Tuhan berikan kepada Brother, bahkan sampai boleh ke luar negeri untuk mewakili Indonesia. Nah, ada tidak saran kepada sahabat cerita yang lagi menonton pada saat ini untuk bisa menggapai impiannya? Ya, saran saya sih sebagai kita orang-orang yang punya keyakinan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, itu yang paling utama. Terus gitu, percaya kepada Tuhan. Makanya saya pernah tulis satu quote, percaya diri itu selalu ada di nomor kedua, sedangkan percaya kepada Tuhan itu ada di nomor pertama. Itu. Jadi kebanyakan jangan dibalikan, harus percaya diri, jangan lupa percaya Tuhan dulu, baru percaya diri. Gitu. Kita percaya Tuhan, kalaupun impian kita itu memang tidak salah ya, bukan impian yang buruk atau impian yang jelek atau motivasi yang salah, Tuhan pasti sertai impian-impian kita itu. Terus yang kedua, kalau pengalaman saya, gambarkan sejelas mungkin, deskripsikan, kita pikirkan, bayangkan sejelas mungkin impian kita itu seperti apa. Contohnya kalau saya di bela diri, saya bertanding, saya punya impian juara 1. Saya bayangkan gimana saya bertanding, saya menghadapi setiap lawan-lawan saya kalahkan, main pertama, partai 2 sampai partai final, sampai saya naik di podium. Saya bayangin semua kostum saya, ekspresi saya, gaya saya sebagai seorang juara seperti apa. Sejelas mungkin saya ada di panggung mana. Nah, itu akan menarik semua hal untuk membantu kita semakin lebih termotivasi. Nah, di dalam hal itu saya kan hobinya baca buku. Itu motivasi itu ada 2, ada motivasi dari luar, ya kita dengar dari orang-orang, ada motivasi dari dalam diri. Nah, ketika kita bisa menemukan diri kita, sebenarnya kita menemukan raksasa yang sangat besar untuk mewujudkan semua hal yang kita bisa impikan, yang kita impikan. Jadi dalam hal itu, ketika saya menemukan diri saya sendiri, saya menggambarkan semuanya itu saya sudah punya langkah yang jelas, saya mau bikin apa. Saya harus bikin apa. Itu juga selanjutnya ada 3 hal yang saya ingat guru saya katakan, yang paling banyak di dunia ini katanya ada 3. Yang pertama itu bintang-bintang di langit katanya. Kedua, pasir di laut. Ketiga apa katanya? Tahu enggak ketiga? Ketiga apa itu? Alasan. Ternyata betul. Paling banyak bikin kita itu tidak capai impian kita itu terlalu banyak alasan. Manusia paling banyak alasan. Ada alasan satu, ada lagi alasan boleh satu. Boleh begitu, sakit leher lah, boleh latihan lah. Paling banyak alasan.
jadi selanjutnya itu sebenarnya jangan banyak alasan. Kamu punya impian, ya lakukan. Hujan panas dan lain Hujan sebagainya. panas, ya. Katanya contohnya mau jogging pagi, besok hujan pagi lah. masih enak dengan selimut begini, besok juga. Begini ya, itu alasan, terlalu banyak alasan. Ya betul sekali. Itu karena apa? Mereka punya motivasi kecil, punya tekadnya kecil. Mereka tidak bisa gambarkan seperti apa besok nanti. Mereka tidak bisa mewujudkan di dalam pikirannya. Visualisasikan. Wow. Semuanya itu kita harus menang sebagai apa, begitu. Jadi kita akan lewati. Jadi ketika ada alasan-alasan kecil itu ya alasan sepele. Nah, ya selanjutnya kita tetap latihan, tekun, setia, tidak hanya rajin. Jangan ketika disuruh baru dilakukan. Taat, tanpa disuruh langsung lakukan sendiri. Dan itu terus menerus. Jangan kita jangan kita bersungut-sungut, jangan kita lagi ketika kita tekun, jangan lagi lihat apa yang akan kita dapatkan nanti. Percaya ada buah dalam ketekunan, dalam ketaatan. Itu buah yang layak, yang harus kita dapatkan sesuai dengan pengorbanan yang kita lakukan di dalam perjuangan mencapai impian. Iya, itu sih. Oke, keren sekali ya. Banyak. Jadi teman-teman semua, ini sesuatu yang mahal yang kita dapatkan. Ini saran dari seorang atlet nasional yang sudah mendapatkan emas, dan tidak ada salahnya untuk teman-teman semua praktekkan ya. Saya sangat senang sekali memvisualisasikan apa yang akan kita dapatkan. Baru yang paling banyak itu pertama bintang-bintang di langit, pasir-pasir di laut, dan alasan. Oke, kalau mau jogging aduh sakit pantat leher, langsung mau lari, sakit kaki dan lain sebagainya. Ya, mau diet lah, kalau ada pesta apalagi ada babi putar, besok Jo. Kalau saya sering bilang nanti Senin, kan Senin banyak sekali toh. Jadi banyak sekali alasan, dan hari ini ya mudah-mudahan kita semua yang ada banyak-banyak alasan bertobatlah. Oke. Terima kasih brother sudah hadir di sini. Salam buat ibu, keluarga yang ada juga istri yang ikut bersama di studio. Dan harapannya impian-impiannya, visi dan misi yang Tuhan kasih semakin hari semakin dekatlah dengan visi itu. Dan juga semakin berprestasi dalam hal kejuaraan. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini. Yang satu hal yang saya juga dapat tadi, yang itu pertama, percayalah kepada Tuhan, baru kedua, percaya kepada diri kita sendiri. Oke. Dan sahabat cerita yang membutuhkan permohonan doa bisa kirim di nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Gere Geraldo bersama Brother Jeki pamit dari hadapan Anda semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.